بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pelajaran kita tentang kitab Adabul Mufrad. Hadis yang keempat insyaallah ini. Hadis yang keempat pada bab birrul ummi, bab berbakti kepada ibu. Di hadis yang keempat ini para jamaah ada banyak sekali faedah yang akan kita sampaikan nanti. Sangat banyak dan sangat-sangat berharga sekali faedahnya. Baik, kita baca hadisnya. Qala al-muallif rahimahullah, penulis rahimahullah berkata, haddatsana Sa'id bin Abi Maryam, telah menceritakan kepada kami Sa'id bin Abi Maryam, qala, dia berkata, akhbarana Muhammad bin Ja'far ibni Abi Katsir, telah mengabarkan kepada kami Muhammad bin Ja'far bin Abi Katsir. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang masalah akhbarana, haddatsana dan an, di mana apabila seorang perawi mengatakan akhbarana atau haddatsana, itu artinya perawi tersebut bertemu langsung dengan orang yang meriwayatkan hadis dan sudah menjadi suatu kebiasaan Imam Bukhari, di mana Imam Bukhari mempersyaratkan bahwa suatu hadis itu akan dikatakan sahih, akan beliau terima apabila perawi tersebut bertemu dengan gurunya langsung. Dan di antara tanda bertemunya seorang perawi dengan gurunya langsung, yaitu dia memakai lafaz akhbarana atau haddatsana. Dan inilah yang menjadikan Sahih Bukhari lebih unggul dibanding Sahih Muslim. Karena Imam Bukhari mempersyaratkan bahwa seorang murid itu harus langsung ketemu dengan gurunya. Berbeda dengan Imam Muslim. Imam Muslim tidak mempersyaratkan seorang murid bertemu langsung dengan gurunya. Yang penting murid tersebut berada di dalam satu negeri dengan gurunya, dan murid tersebut bukan seorang perawi yang mudallis, bukan seorang perawi yang bermasalah, maka hadis itu bisa langsung diterima oleh Imam Muslim. Oleh karenanya di dalam Sahih Muslim kita bisa dapati ucapan an begitu. Sedangkan di Sahih Bukhari kita tidak akan pernah mendapati hadis yang berbunyi an. Kebanyakan adalah haddatsana atau akhbarana. Ini menunjukkan syarat yang ditetapkan oleh Imam Bukhari itu lebih ketat dibanding syarat yang ditetapkan oleh Imam Muslim rahimahullah. Qala Muhammad bin Ja'far bin Abi Katsir berkata, akhbaroni Zaid Ibnu Aslam, telah mengabarkan kepadaku Zaid bin Aslam an Atha ibn Yasar, dari Atha bin Yasar. Nah, ini ada kata an di sini, maka ini bisa jadi Zaid bin Aslam tidak ketemu langsung dengan Atha bin Yasar, atau bisa jadi Zaid bin Aslam bertemu langsung dengan Atha bin Yasar. Jadi ada dua kemungkinan ketika dia memakai kata an. Loh Ustaz, tadi katanya Imam Bukhari enggak pakai kata an. Iya, itu di Sahih Bukhari. Adapun Adabul Mufrad, maka Imam Bukhari memasukkan semua hadis baik sahih maupun dhaif yang berkaitan dengan akhlak atau adab, sehingga syarat yang ada di dalam Adabul Mufrad itu tidak seketat syarat hadis yang ada di dalam Sahih Bukhari.
Dan ketika hadis itu menggunakan kata an, maka dia akan menjadi suatu hadis yang diistilahkan oleh para ulama hadis dengan hadis mun'an-an atau sanad hadis an-anah. Karena an begitu. Dari Atha bin Yasar, Ali bin Abbas, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ibnu Abbas ini nama aslinya adalah Abdullah bin Abbas. Abbas itu bapaknya. Abbas ini adalah paman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Ibnu Abbas ini adalah ponaan atau ada hubungan saudara dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka otomatis Ibnu Abbas ini adalah termasuk di antara ahlul bait Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abbas ini adalah saudara dari pamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Thalib. Jadi namanya Al-Abbas bin Abdul Muthalib, seperti itu. Jadi ini termasuk di antara sepupu mungkin ya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Annahu atahu rajulun, dari Ibnu Abbas menceritakan bahwasannya datang seseorang laki-laki kepada dia. Faqala, maka laki-laki ini berkata kepada Ibnu Abbas, "Inni khatabtu imra'atan, sesungguhnya aku telah menkhitbah seorang wanita." Artinya dia meminang seorang wanita. Fa'abat an tankihani, maka wanita tersebut menolak untuk menikah denganku. Jadi dia melamar wanita, wanitanya nggak mau dilamar, menolak. Wa khatabaha ghairihi, dan kemudian datang laki-laki selainku meminang wanita tersebut. Jadi dia meminang wanita, ditolak, datang orang lain giliran yang meminang wanita tersebut. Fa ahabbat an tankihahu, maka wanita tersebut suka kalau laki-laki itu menikahi dirinya. Jadi dengan kata lain, wanita itu menerima pinangan dari laki-laki tersebut. Fabirtu 'alaiha, maka aku pun menjadi cemburu terhadap wanita tersebut. Aku ditolak kok yang itu kok diterima. Cemburu dia. Akibat kecemburuan ini apa? Faqataltuha, maka aku pun membunuh wanita tersebut. Dibunuh. Nah, laki-laki ini datang ke Ibnu Abbas nyeritain kisahnya ini. Kemudian dia tanya ke Ibnu Abbas, "Fahal li min taubatin?" Apakah ada kesempatan bagiku untuk bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla? Qal, Ibnu Abbas mengatakan, "Ummuka hayyatun?" Apakah ibumu masih hidup? Qal, laki-laki itu mengatakan, "La." Enggak, berarti ibunya sudah wafat. Kemudian qala, Ibnu Abbas mengatakan, "Tub ilallahi azza wa jalla." Bertaubatlah kepada Allah azza wa jalla, wa taqarrab ilaihi mastata'ta, dan dekatkan dirimu dan taqarrubkan dirimu kepada Allah azza wa jalla mastata'ta, semampumu. Ini kata Ibnu Abbas. Fadahabtu, maka aku pergi. Ini aku yang pergi di sini bukan laki-laki tersebut, tapi Atha bin Yasar, karena Atha bin Yasar ini dengar cerita dari Ibnu Abbas. Maka dia pun pergi menuju Ibnu Abbas. Fasa'altu Ibnu Abbas, maka aku bertanya kepada Ibnu Abbas. Apa yang ditanyakan? Lima sa'altahu an hayati ummihi. Kenapa engkau bertanya kepadanya tentang ibunya hidup apa enggak? Jadi Atha ini penasaran, kenapa kok ada orang tanya, aku punya kesempatan taubat tidak? Kok justru Ibnu Abbas malah tanya, ibumu hidup apa enggak? Maka Atha penasaran, dia tanya, kenapa kok tanya begitu? Maka kata Ibnu Abbas mengatakan, "Inni la a'lamu amalan." Sesungguhnya aku tidak mengetahui suatu amalan aqrabu ilallahi azza wa jal,
yang lebih mendekatkan kepada Allah Azza wa Jal min birril walidatih, dari berbakti kepada orang tua. Artinya kalau seandainya orang itu ibunya masih hidup, maka dia cukup berbakti kepada ibunya, dan itu akan menjadi sebab Allah mengampuni dosa dia karena sudah membunuh wanita yang menolak lamaran tadi. Maka ma'asyiral muslimin, sebelum saya membaca fikih hadisnya di sini, saya ingin memberi faedah kepada panjenengan semua dari kitab ini. Yaitu yang pertama adalah masalah cemburu. Maka jenengan di sini akan melihat bahwasanya ada kalanya terkadang kecemburuan itu datang bersama hasad, bersama iri hati. Tidaklah Qabil membunuh Habil, melainkan disebabkan karena kecemburuan Qabil kepada Habil yang disertai dengan rasa hasad. Maka terkadang kecemburuan itu datang bersama rasa hasad. Dan tentu ma'asyiral muslimin, kecemburuan itu ada kalanya tercela, ada kalanya terpuji. Kecemburuan yang membawa kepada ketaatan kepada Allah Azza wa Jal, maka itu termasuk kecemburuan yang terpuji. Semisal seorang suami yang dia cemburu apabila istrinya melakukan sesuatu yang diharamkan oleh Allah, maka ini termasuk kecemburuan yang terpuji. Adapun kecemburuan yang mana seseorang disertai rasa hasad sehingga dia melakukan kemungkaran bahkan pembunuhan seperti ini, maka tentu ini termasuk kecemburuan yang tercela. Qabil membunuh Habil itu karena Qabil cemburu sama Habil. Yang pertama apa? Yang pertama, Habil menikahi Iklimah. Iklimah ini lebih cantik daripada istrinya Qabil, Labuda. Maka Qabil cemburu sama Habil, iri. Kok dia dapat cantik, aku dapat jelek. Hati-hati, kadang-kala kecintaan itu membawa kecemburuan yang tercela atau iri yang tercela. Hasad itu artinya adalah seseorang menginginkan nikmat yang ada pada orang lain itu hilang. Itu hasad. Hasad itu, iri itu menginginkan kenikmatan yang ada pada orang lain itu zawal, hilang. Maka sebagaimana cemburu ma'asyiral muslimin, cemburu ada yang tercela, ada yang terpuji, demikian juga dengan iri, ada yang tercela, ada yang terpuji. Nah, iri yang seperti ini adalah yang tercela. Adapun iri yang terpuji adalah sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak boleh iri kecuali kepada dua orang. Yang pertama apa? Rajulun atahullahul Qur'an. Yang pertama adalah seseorang yang Allah anugerahi Al-Quran, mahir membaca Al-Quran. Wa huwa yaqra'u fil laili wan nahar, dan dia membaca Al-Quran tersebut di malam hari dan di siang hari. Dan yang kedua adalah rajulun atahullahul mal, seseorang yang Allah anugerahi dengan harta yang banyak. Wa huwa yunfiquhu fil laili wan nahar, dan dia menginfakkan harta tersebut di waktu malam dan siang hari. Maka ini iri yang diperbolehkan di dalam Islam. Adapun iri yang enggak boleh itu adalah hasad. Hasad itu apa tadi? Hasad adalah seseorang menginginkan nikmat yang ada orang lain itu hilang. Sehingga hasad ini itu dia bisa mencelakakan orang yang dihasati. Dan hasad ini lebih umum dibanding ain. Ain itu adalah penglihatan iri hati, tapi hasad itu lebih umum. Ain masuk ke dalam hasad. Hasad itu kadangkala memberi kemudaratan kepada orang yang dihasati, tapi ain itu pasti memberi kemudaratan kepada yang diaini. Maka ini termasuk di antara iri hati yang tercela. Dan dikatakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar di sini bahwasanya wal ghairatu ghairu mustankari wuqu'iha min fadilatin nisa fadlan amman dunahunna. Dan cemburu itu adalah sesuatu yang tidak mungkin diingkari, pasti terjadi
Apalagi terjadi pada wanita-wanita yang mulia. Siapa itu? Para istri Nabi. Bahkan para istri Nabi SAW itu juga punya rasa cemburu. Bahkan istri Nabi Ibrahim alaihissalam juga cemburu. Sarah cemburu kepada Hajar. Dan istri Nabi SAW itu juga punya rasa cemburu. Jadi cemburu ini adalah sesuatu yang tidak mungkin diingkari. Pasti ada pada setiap manusia. Bahkan Allah Azza wa Jalla punya rasa cemburu. Rasulullah SAW bersabda, Innallaha yagharu wa ghairatullahi an ya'tiyal mu'minu ma harramallahu alaihi. Sesungguhnya Allah itu cemburu, dan kecemburuan Allah itu apabila seorang mukmin, seorang muslim melakukan sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Maka ini adalah cemburu yang terpuji. Jadi cemburu itu tidak mungkin diingkari. Fadlan amman dunahunna, lebih-lebih pada wanita yang ada di bawah para istri Nabi. Istri Nabi aja cemburu, apalagi wanita yang ada di bawah derajatnya, di bawah istri Nabi SAW. Tentu lebih banyak cemburunya. Pasti itu istrinya Nabi aja cemburu, apalagi wanita-wanita yang bukan istri Nabi SAW. Wa inna Aisyah kanat tagharu min nisa'i Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sesungguhnya ibunda kita Aisyah adalah termasuk wanita yang paling pencemburu di antara istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saking cemburunya Aisyah radhiyallahu anha pernah memecahkan piringnya Zainab binti Jahsy. Waktu itu adalah giliran Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk bermalam di rumahnya Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian datanglah Zainab binti Jahsy mengetuk rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dibukalah pintu oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Zainab sedang membawa makanan. Aisyah tahu, ini giliran saya kok, kamu kesini gitu kan. Maka diambil piring itu dipecahin sama Aisyah. Cemburu sama Zainab. Kemudian Nabi SAW mengatakan, gharat ummuka, ibumu lagi cemburu ini kayaknya. Ibumu lagi cemburu. Saking cemburunya maka Aisyah memecahkan piringnya Zainab. Kemudian Rasul SAW memerintahkan pembantunya untuk mengganti dengan wadah yang baru kepada Zainab binti Jahsy. Ini menunjukkan betapa bijak dan mulianya Nabi SAW. Nabi SAW tidak menghukum Aisyah karena cemburunya, karena Nabi tahu kalau itu adalah sifat seorang wanita. Wajar kalau dia cemburu, sama-sama wanitanya kok, ya kan? Nabi SAW tidak menghukum Aisyah, tapi justru Nabi SAW membiarkan Aisyah dan justru mengganti wadahnya Zainab binti Jahsy. Di sini para ulama mengatakan bahwa di antara cara meredam kecemburuan seorang istri itu bukan dengan cara menasihati, bukan dengan cara ngomelin, bukan, tapi justru dengan cara mendiamkan dia, dibiarin. Jadi ketika Aisyah itu cemburu sama Nabi, dibiarin, nggak diajak ngomong, nanti cemburunya hilang sendiri. Nah, ini solusi dari Nabi SAW. Kalau istri panjenengan cemburu apa ya? Macam-macam. Mungkin sukudon, ayo chattingan karo sapa, ayo malah kok ndi, kan gitu ya. Pikirannya kita nikah lagi gitu kan. Nah, itu caranya adalah dengan cara mendiamkan dia, udah biarin. Kalau dijawab nanti malah salah. Nah, lakin ghairatuha min Khadijah aktsar. Tapi cemburunya Aisyah kepada Khadijah itu lebih banyak dibanding sama istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Aisyah itu lebih banyak cemburu kepada Khadijah dibanding dengan istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam sering sekali menyebut nama Khadijah. Wa kasratud dzikri tadullu ala kasratil mahabbah, dan banyak-banyak menyebut itu menunjukkan betapa banyak cintanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Khadijah. Maka Ibnu Qayyim mengatakan, faman ahabba syai'an, barang siapa yang mencintai sesuatu, aktsaru min dzikrih, maka dia sudah pasti akan banyak menyebut-nyebutnya. Makanya di antara tanda kecintaan seorang hamba kepada Allah, ketika seorang hamba itu banyak menyebut Allah Azza wa Jalla.
Di antara tanda kecintaan seorang hamba kepada Rasul adalah bahwasanya hamba tersebut sering menyebut nama Rasul, sering bersalawat kepada Rasul SAW. Barang siapa yang mencintai sesuatu, maka dia pasti akan banyak-banyak menyebutnya. Dan Nabi banyak menyebut nama Khadijah. Ini menunjukkan bahwa Nabi lebih mencintai Khadijah, banyak mencintai Khadijah dibanding Aisyah. Ini yang membuat Aisyah cemburu radhiyallahu anha. Sampai para ulama berbeda pendapat mana lebih utama, Aisyah atau Khadijah. Itu masalah yang pertama, masalah kecemburuan. Kemudian masalah yang kedua, ma'asyiral muslimin, dari sini, yaitu dia membunuh seorang wanita. Seorang wanita ini bukan wanita kafir, itu wanita beriman. Maka otomatis ini adalah pembunuhan secara sengaja, bukan tidak sengaja. Maka saya ingin menjelaskan kepada panjenengan bahwasanya pembunuhan secara sengaja itu hukumannya sangat berat di dalam Islam. Kalau membunuh secara tidak sengaja itu dia ada kafarohnya. Ada kafarohnya. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surah An-Nisa, "Wa may yaqtul mu'mina wa ma kana lil mu'minin ay yaqtula mu'minan illa khata'an wa man qatala mu'minan khata'an fatahriru raqabatin mu'minatin wa diyatun musallamatun ila ahlihi illa ayasaddaqu." Dan barang siapa yang membunuh seorang mukmin tanpa sengaja, maka dia harus membebaskan, memerdekakan satu budak perempuan yang beriman. Yang kedua, dia membayar diat kepada ahli waris yang dibunuh tersebut. Yang ketiga, kalau ahli warisnya memaafkan, maka dia nggak dikenain apa-apa. Tapi kalau orang membunuh dengan sengaja, maka ada ancamannya. Ada 5 ancamannya. Allah berfirman di ayat berikutnya, "Wa man qatala mu'minan muta'ammidan." Barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, fajazahu, maka balasannya apa? Yang pertama, fajazahu jahannam. Dia masuk ke dalam jahannam. Khalidan fiha, kekal di dalamnya. Yang ketiga, wa ghadiballahu alaihi, Allah murka kepada dia. Yang keempat, wala'anahu, Allah melaknat dia. Wa a'adda lahu adzaban adzima, dan Allah mengadab dia dengan adab yang pedih. Dia mendapatkan 5 balasan dari Allah Azza wa Jalla. Maka ketika dia membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka dia tersangkut 3 hak. Hak kepada Allah, hak kepada ahli waris, dan hak kepada orang yang dibunuh. Adapun hak kepada Allah, maka dia harus bertobat kepada Allah. Sebagian ulama mengatakan bahwa orang yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, dia tidak dikenai tobat, artinya dia nggak bisa bertobat. Di antara ucapan itu adalah ucapan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, bahwasanya Ibnu Abbas ditanya, bagaimana pendapatmu tentang orang yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja? Maka Ibnu Abbas mengatakan dia nggak boleh taubat, dia nggak bisa bertobat. Tapi para ulama lain menjelaskan bahwasanya orang yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, dia diberi kesempatan untuk bertobat, dan dia bisa diharapkan ampunan dari Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana ayat di dalam surah Al-Furqan tentang ibadur Rahman, walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa wa la yaznun, dan orang yang tidak berbuat syirik dan tidak membunuh jiwa kecuali dengan alasan yang benar, dan tidak berzina. Tapi barang siapa yang melakukan 3 hal ini, wa may yaf'al dzalika yalqa athama, maka dia berdosa. Dia berdosa. Di 2 ayat setelahnya Allah katakan, illa man taba wa amila amalan sholihan faulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat, kecuali bagi orang yang bertobat, beramal soleh, maka Allah ganti semua dosa-dosanya dengan kebaikan-kebaikan. Ini menunjukkan bahwa orang yang membunuh
seorang mukmin dengan sengaja itu bisa diterima taubatnya. Itu antara hak dia dengan Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, tersangkut hak dengan yang membunuh. Maka apabila karena yang membunuh itu wafat, maka hak dengan orang yang dibunuh ini tidak bisa ditebus kecuali di akhirat. Kecuali di akhirat nanti akan ditagih sama yang membunuh ini. Dalam hadis dikatakan bahwa orang yang dibunuh nanti ini akan membawa si pembunuh ini, tubuhnya diseret di tangan kanannya dan kepala si pembunuh ini dibawa di tangan kirinya di hadapan Allah Azza wa Jalla. Kemudian orang yang terbunuh ini mengatakan, "Ya Allah, tanyakan kepada dia dengan sebab apa aku dibunuh." Kemudian hak terkait ahli waris. Maka ini ada namanya kisos. Kalau orang membunuh tanpa sengaja, enggak ada kisos. Tapi kalau orang membunuh dengan sengaja, maka ahli warisnya berhak menuntut kisos. Artinya apa? Dia dihukum mati, dibunuh juga. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla. Wahai orang-orang beriman, disyariatkan kepada kalian hukum kisos bagi orang-orang yang dibunuh. Apabila ahli warisnya menghendaki kisos, maka dia dibunuh. Tapi apabila ahli warisnya memaafkan dia, maka ada pilihan lagi, yaitu si pembunuh harus membayar diat kepada si ahli waris. Dan diat itu sebesar 100 ekor unta. 100 ekor unta. Jadi datang, oke lah kamu tak maafin. Tapi belum selesai, dia harus bayar diat. Ustaz, gimana kalau belum bayar diat, gak bisa bayar diat? Maka para ulama mengatakan dia harus berpuasa selama 2 bulan berturut-turut. Kalau yang dia bunuh 9 orang, maka dia harus berpuasa selama 18 bulan berturut-turut. Kalau dia bunuh 1 orang, maka dia berpuasa selama 2 bulan berturut-turut sebagai ganti diatnya tadi itu. Jadi berat. Nah ini kok gak dikisos Ustaz? Iya, yang berhak kisos itu kalau ahli warisnya ngelaporin kepada hakim. Di hadis ini gak dilaporin, jadi gak ada yang tahu, ya kan? Kalau gak ada yang tahu, gak ada masalah. Hukum kisos ditegakkan ketika hakim mengetahui dan berhak memutuskan kamu dikisos, begitu. Nah, kemudian masalah kekal. Kita tahu kekal di neraka itu adalah hukuman bagi pelaku kekafiran yang enggak bertobat. Yang kedua, pelaku syirik besar kalau tidak bertobat sebelum wafat. Nah, tapi kenapa kok dosa membunuh juga dikatakan kekal di neraka? Ada 6 pendapat dalam masalah ini. Tapi pendapat yang paling enak itu yang dikatakan Ustaz Ridwan dulu. Yang dimaksud khalidan fiha di sini itu adalah kekal, tapi tidak selama-lamanya. Tapi dikatakan kekal karena lamanya waktunya di jahanam. Lamanya waktunya di jahanam. Para ulama mengatakan, kenapa enggak selama-lamanya? Enggak di jahanam terus, kok dia bisa keluar? Iya, karena Allah tidak pernah menyebutkan kata abadan. Kalau orang kafir Allah sebutkan kata khalidina fiha abadan. Tapi khusus pelaku pembunuh secara sengaja ini Allah tidak mengatakan khalidina fiha abadan. Abadannya enggak ada. Allah cuma katakan khalidan fiha, kekal saja. Enggak ada kata selama-lamanya. Ini menunjukkan bahwa kata kekal di sini itu bukan selama-lamanya, tapi kata kekal di sini yang dimaksud adalah orang ini masuk ke dalam jahanam dalam waktu yang sangat lama. Ini 2 hal yang saya mau bicarakan terkait hadis ini. Kemudian kita masuk ke fikih hadis. Gak banyak penjelasan dari sini, saya bacakan sedikit. Faedah yang pertama adalah hilang.
kedua tidak. Yang pertama adalah wujubu birril walidain wa tahrimi uquqihima, wajibnya berbakti kepada kedua orang tua dan haram durhaka kepada keduanya. Ini hadis ini. Kemudian faedah kedua adalah taqdimu ridul ummi ala ridul abi, mendahulukan keridhaan orang tua dibanding keridhaan bapak. Mendahulukan keridhaan ibu di atas keridhaan bapak. Karena di hadis ini tadi Ibnu Abbas enggak tanya bapakmu masih hidup, enggak. Yang ditanya adalah ibunya dulu. Ibu masih hidup enggak? Ini menunjukkan bahwa ridhonya ibu, berbakti kepada ibu itu lebih didahulukan dibanding berbakti kepada bapak. Al-um yufaddilu alal abi, yufaddalu, dan ibu itu dilebihkan di atas bapak fil birri dalam masalah berbakti apa? Gara-gara apa? Salatu marrat, 3 kali. Sebagaimana dalam hadis kemarin, umuka. Sebabnya apa? Yang pertama, karena ibu itu li'annaha takmilu ta'bul hamli, karena ibu itu merasakan capeknya ketika hamil. Yang kedua, masyaqqatul wad'i, merasakan beratnya ketika menyusui. Yang ketiga, karena ibu itu mihnatur radha'ah, masyaqqatul wad'i, merasakan payahnya melahirkan. Wa mihnatur radha'ah, dan merasakan lelahnya ketika menyusui. Itulah kenapa Nabi mengatakan ummuka. Karena 3 hal ini. Kemudian yang ketiga, al-hathu ala birril aqarib, bersemangat untuk berbuat baik kepada orang-orang terdekat atau kerabat-kerabat, hasbu tartibihim fil qurbi, sesuai dengan tingkatan-tingkatan mereka dalam kekerabatan. Jadi yang paling dekat ibu, bapak, kakek, nenek, paman, adik, terus sampai yang sekitar dan paling jauh. Kemudian faedah berikutnya adalah jawazu khitbatir rajul imra'atun yuridu zawajuha, bolehnya seorang laki-laki meminang seorang wanita yang dia ingin nikahin. Karena laki-laki tadi melamar seorang wanita, maka ini jelas menunjukkan bolehnya khitbah kepada seorang wanita yang ingin dinikahi. Dan memang dalam menikah harus khitbah dulu, ya kan? Harus khitbah dulu, harus mengenal dulu. Yang kedua adalah inkarul mahtubah, az-zawaju ma'ahu illam tardabihi. Bolehnya seorang wanita yang dikhitbah itu mengingkari, menolak untuk menikah bersama seorang laki-laki kalau dia nggak suka laki-laki itu. Jadi seorang wanita boleh menolak lamaran seorang laki-laki kalau dia tidak ridho dengan laki-laki tersebut. Bahkan boleh juga bagi seorang wanita menolak pilihan orang tuanya kalau dia tidak ridho terhadap pilihan orang tuanya tersebut. Bahkan para ulama mengatakan kalau ada orang tua memaksa seorang wanita untuk menikah dengan laki-laki pilihannya, dengan catatan apalagi laki-laki tersebut tidak baik agamanya, maka sebagian ulama mengatakan bahwa orang tua ini batal walinya, sehingga wanita ini boleh nanti menikah memakai wali hakim. Atau orang tua tidak meridhoi seorang wanita menikah dengan laki-laki pilihannya yang sudah jelas baik akhlak dan agamanya, tapi orang tuanya nggak ridho, misalkan karena nggak semanhat, itu gak yasinan itu, ojo gak oleh. Maka si wanita tadi ini, si orang tua tadi ini batal walinya. Dan wanita ini boleh menikah dengan laki-laki ini yang dia ridhoi agama akhlaknya, jangan memakai wali hakim. Itu boleh di dalam fikih.
Tapi kalau orang tuanya jodohkan si perempuan dengan laki-laki yang soleh, boleh nggak menolaknya? Kalau saran saya, jangan ditolak, karena terkumpul dua hal. Yang pertama, bakti sama orang tua. Yang kedua, ini laki-laki udah soleh, mau dari apa lagi? Jadi kalau saran saya, jangan ditolak, diterima saja. Barangkali itu sebab keberkahan. Karena kecuali kalau orang tuanya menjodohkan dia dengan laki-laki yang tidak soleh. Nduk, awakmu kawin karo lanang iki yo, sugih soalnya. Dia boleh nolak. Apalagi perempuannya lihat sugih tapi nggak sholat, dia boleh nolak. Dan itu bukan termasuk ke dalam bentuk kedurhakaan, seperti yang kita jelaskan di hadis yang kedua kemarin. Bila orang tua punya kehendak yang mana hal itu bermanfaat bagi si anak, tapi nggak bermanfaat bagi orang tua, anak boleh ndak menolaknya, gitu kan? Yang kita bahas di hadis yang kedua tentang penjelasannya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Qad yahiju ghadabur rajul li musyarakatil ghairi fil makruh. Kadang seseorang itu bisa saja marah terhadap orang yang mengambil sesuatu yang dia cintai. Maksudnya apa? Maksudnya cemburu itu, para jamaah, cemburu itu adalah kita membenci seseorang yang menyukai milik kita. Itu namanya cemburu. Nah, terkadang kecemburuan ini bisa mengakibatkan ghadab, marah. Misalkan jenengan punya istri, ada orang juga yang suka sama istri jenengan marah, ghadab. Jadi terkadang kecemburuan, marah itu terjadi pada seorang laki-laki ketika apa? Ketika ada orang lain yang suka dengan apa yang dia miliki, ikut menikmati. Nah, di hadis ini, ma'asyiral muslimin, orang ini marah. Kenapa? Aku suka sama perempuan ini, kok kamu yang ngambil apa yang aku suka? Jadi dia marah, dia cemburu bercampur dengan marah. Nah, kemudian yang keempat adalah yunsahul qatilu bitaubah wan nushi wat taqarrubi ila Allah mastata'a. Hendaklah seorang pembunuh yang membunuh itu dinasehati, diperintahkan untuk bertaubat nasuha dan mendekatkan dirinya kepada Allah semampu dia. Dia diminta bertaubat kalau misalkan tidak ditegakkan hukum qisas kepada dirinya. Sebagaimana Isa Bani Israel, seorang dari Bani Israel yang membunuh 100 orang. Awalnya 99, dia minta fatwa kepada alim. Kata alim, kamu nggak bisa taubat, kamu nggak diampuni. Akhirnya alim itu apa? Orang abid, orang ahli ibadah. Akhirnya abid tersebut, ahli ibadah tersebut, dia akan dipateni sisan, terus jangkep 100. Akhirnya dia ketemu sama seorang alim. Ini bedanya alim sama abid. Ketemu seorang alim. Akhirnya alim ini berfatwa, coba kamu pergi ke kampung ini, barangkali di situ ada seseorang yang bisa memberi solusi untuk bertobat. Akhirnya dia berjalan menuju kampung tersebut. Belum sampai kampung tersebut, dia sudah wafat di tengah perjalanan. Di situ datang dua malaikat, malaikat neraka dan malaikat surga, berebut. Oh, ini milikku, oh, ini milikku. Akhirnya diukur jarak dia. Kalau jarak dia antara meninggalnya ke tempat taubatnya itu lebih dekat, maka dia ke surga. Tapi kalau jarak dia antara tempat dia meninggal ke tempat taubat itu jauh dibanding tempat sebelumnya, maka dia ke neraka. Lalu qadarullah, kalau takdirkan dia, jarak dia ke tempat dia yang mau bertobat tadi itu lebih dekat, sehingga Allah takdirkan dia untuk ke surga. Kemudian faedah terakhir, berbakti kepada ibu, yuqarribul insanul asi, dapat mendekatkan seseorang pelaku maksiat ilallah ta'ala kepada Allah aktsar min ta'atil ukhra, lebih banyak dibanding ketaatan-ketaatan selainnya. Di sini
Para jamaah rahimakumullah, Imam Ahmad mengatakan birrul walidain kafaratul kabair. Berbakti kepada kedua orang tua itu kafaratul kabair, bisa menghapus dosa-dosa besar. Artinya seseorang ketika dia melakukan suatu dosa besar, dia bisa bertobat kepada Allah dengan cara melakukan ketaatan kepada kedua orang tua, khususnya kepada ibunya. Ada hadis yang semisal dengan hadis yang kita baca tadi itu dari Nabi SAW. Atan Nabi sallallahu alaihi wasallam rajulun, datang seseorang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inni adnabtu danban aziman fahal li min taubatin?" Ya Rasulullah, aku sudah melakukan perbuatan dosa yang besar. Apa aku bisa bertobat? Maka Nabi mengatakan, "Hal laka min ummi?" Kamu punya ibu enggak? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia mengatakan apa? Qala la, aku enggak punya ibu. Langsung Nabi tanya kepada kerabat terdekatnya ibu. Fahal laka min khala? Kau punya bibi enggak? Dia mengatakan, "Na'am, ya aku punya." Maka dia mengatakan, "Fabirroha," maka berbaktilah kepada dia. Ini yang dimaksud bahwasannya berbakti kepada, berbuat baik kepada kerabat sesuai tingkatannya itu bisa mengampuni dosa. Lebih-lebih kalau dia berbakti kepada ibunya, maka itu bisa menjadi sebab dia untuk diampuni dosanya. Maka Imam Ahmad mengatakan apa tadi? Birrul walidain kafaratul kabair. Berbakti kepada kedua orang tua itu adalah kafarah, penebus bagi dosa-dosa besar. Sampai di sini para jamaah. Hadis berikutnya pendek sekali cuma. Barangkali yang ditanyakan, fadhol. Nah, ada dua pilihan yang bisa dilakukan. Yang pertama, dia memilih taat kepada orang tuanya. Yang kedua, atau dia memilih laki-laki tersebut. Kalau saya pribadi, jadi perempuan tersebut, saya milih taat dulu kepada ibu saya. Saya milih taat dulu kepada ibu saya. Terlebih apabila laki-laki yang datang itu kita tidak mengetahui laki-laki ini baik agamanya atau tidak baik kepada agamanya. Karena masalah menikah itu kita harus pasti. Betapa banyak rumah tangga yang gonjang-ganjing karena kesalahan memilih suami di awal. Terlihat alim, ternyata tidak alim. Terlihat baik akhlaknya, ternyata tidak baik akhlaknya. Tertipu di awal. Maka permasalahan menerima menolak ini benar-benar harus dipastikan apakah baik akhlaknya atau baik agamanya atau cuma sekedar kedok atau memang tidak baik beneran. Nah, penolakan ibu ini itu dilihat. Ibu ini menolak gara-gara apa? Kalau ibunya menolak karena faktor beda agama, misalkan yang kamu lamar itu tidak sesuai dengan apa yang kita percayai, maka ini boleh ditolak ditolak pendapat ibunya. Tapi kalau alasan ibunya menolak karena alasan syar'i, maka saya pribadi lebih cenderung taat kepada ibu. Selama alasannya syar'i, misalkan, oh nak, laki-lakinya tidak sekufu, ini syar'i, karena menikah harus sekufu. Laki-lakinya misalkan
nggak sekufu, misalkan kamu 30 juz, laki-lakinya nggak hafal Quran, nggak sekufu, boleh, nggak ada masalah. Atau misalkan laki-lakinya miskin, boleh ditolak. Seorang laki-laki yang miskin boleh ditolak, sebagaimana Fatimah binti Qais menolak siapa itu? Lamaran siapa? Saya lupa. Muawiyah, bukan, Muawiyah itu kasar. Boleh menolak lamaran laki-laki yang miskin, maka itu tidak ada masalah. Jadi ada dua solusi yang ditawarkan. Tapi kalau situasinya seperti tadi, penolakan ibu dengan alasan syar'i, maka saran saya lebih ikut kepada ibu. Tapi kalau penolakan ibu tidak sesuai dengan syariat, semisal seperti tadi, laki-lakinya kurang kaya, ini kan tidak syar'i. Ini kan tidak syar'i. Pengennya yang punya mobil misalkan, ini tidak syar'i. Sedangkan agamanya baik, maka perempuan boleh memutuskan. Insya Allah demikian. Wallahu ta'ala. Apakah ada definisi bahwa yang mendekati ibu itu harus sekandung atau sesuai dengan rincian yang ada pada perwalian nikah, perwalian waris, akrob fal akrob, dekat. Masalahnya saya nggak hafal urutan wali nikah itu. Sesuai dengan urutan wali nikah. Wali nikah itu yang terdekat lagi, seperti itu betulnya. Ya, intinya berbuat baik dengan kerabat itu bisa dengan siapapun semampu kita. Yang lebih diutamakan yang paling dekat dulu dengan kita dibanding dengan saudara yang jauh. Sebagaimana tetangga, berbuat baik dengan tetangga itu yang diutamakan siapa, yang dekat-dekat dulu, baru yang jauh. Seperti itu. Sudah? Ada lagi? Tadi kita banyak faedah. Pertama, masalah seorang membunuh dengan sengaja, dengan ingat. Yang kedua, masalah kecemburuan. Itu faedah sangat besar, bahwasanya istri Nabi juga memiliki rasa cemburu. Dan Allah Azza wa Jalla juga memiliki rasa cemburu. Dan Aisyah cemburu kepada Ummu Salamah pernah, Aisyah cemburu pada Khadijah pernah, Aisyah cemburu pada Zainab pernah, dan istri Nabi pernah cemburu kepada Sofia. Semua istri Nabi cemburu kepada Sofia karena cantik. Sofia kan keturunan Yahudi, cantik dia. Datang kepada Nabi SAW, nangis, ya Rasulullah, aku diejek sama mereka. Sama Rasulullah coba bilang ke mereka, kalau bapakku Nabi, pamanku juga Nabi, ya. Akhirnya mereka semua pada berdiam. Karena mereka diejek kami orang-orang Arab ini keturunan Nabi, Ibrahim, Ismail. Sedangkan kamu, gitu kan? Dia nangis menemui Nabi bilang, coba bilang ke mereka, bapakku juga Nabi, pamanku juga Nabi, malah aku keturunan dua Nabi. Ya, siapa itu? Bapakku Nabi, pamanku Nabi. Bapaknya siapa? Musa. Yahudi keturunan dari siapa? Musa. Pamannya siapa? Harun. Jadi bapakku Nabi, pamanku juga Nabi. Itu melegakan Sofia. Kenapa aku seperti itu? Kecemburuan di antara istri-istri Nabi SAW. Tapi Nabi itu orang yang bijak sekali dalam menikahi hal tersebut. Makanya kita kalau tidak mampu jangan nikah lagi. Karena masalah cemburu itu masalah berat. Kalau nggak mampu bisa geger, bisa berkelahi nanti. Tapi Nabi SAW mampu mengatasi semua kecemburuan para istri-istrinya. Jadi kalau kita masih punya satu istri belum mampu menghadapi kecemburuan satu istri, jangan nambah istri satu lagi, bahaya nanti. Yang satu aja nggak bisa dihadapin, apalagi dua. Dan kalau ingin nambah, maka yang satu ini harus disyukuri. Karena apa? Lain syakartum, kalau bersyukur maka aku akan menambah. Jadi kalau ingin nambah, satu istri disyukur, nanti kalau yang tambah lagi. Gitu gitu. Nah, barakallahu fiikum, jazakumullahu khairan. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.